Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah dan di sini kami akan membuat video untuk ujian akhir semester dalam bentuk project video untuk mata kuliah Introduction Cost Accounting and Management. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Faid Izah Ad-Dala dengan NIM 2310 1020 58, Ahzami Taqiyah dengan NIM 2310 1020 51, Arsyad Rahmatullah Syamil dengan NIM 2310 1020 48, Muhammad Syafiq Egasi Merison dengan NIM 2310 1020 57, dan Maulana Muhammad Zikrul Hakim dengan NIM 2310 1020 50. Dan di sini kami akan menjelaskan cost accounting dan manajemen untuk usaha minuman es susu. Penjelasannya akan disampaikan oleh saudara Ahzami. Bismillah, untuk penjelasan segmen kali ini saya akan menghitung BEP atau break even point dari UMKM susu modern mini. Yang pertama, break even point atau titik di mana total pendapatan berada di posisi sama dengan total biaya. UMKM susu modern mini ini memiliki total biaya tetap sebesar 6.050.000, kemudian harga jual per unit seharga Rp10.000 dan harga variabel per unit sebesar Rp5.200. Nah, dengan data-data berikut bisa kita dapati angka BEP dari susu modern mini ini sejumlah 1.260 unit. Adapun yang kedua, saya akan membuat akan menjelaskan sebuah simulasi untuk operating budget jika UMKM mencapai beberapa kondisi BEP. Yang pertama, yaitu anggaran penjualan. Untuk anggaran penjualan, kita tadi sudah dapat angka di mana BEP unit yang dibutuhkan untuk UMKM susu modern ini ada di sekitar 1.260 cup dan harga jual per unit itu sekitar Rp10.000. Maka penjualan yang akan didapatkan akan senilai Rp12.600.000. Yang kedua, untuk simulasi anggaran produksi. Produksi disesuaikan dengan target penjualan, yaitu sejumlah 1.260 cup. Kemudian, untuk anggaran pembelian bahan baku. Biaya bahan langsung per unit dihitung kisaran Rp5.200.000, yang mana jika kita hitung total keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan itu dari 1.260 cup dikali Rp5.200, maka setotal Rp6.552. Rp6.552.000. Adapun selanjutnya untuk anggaran pembiayaan gaji. Untuk UMKM susu modern mini sendiri dikelola dan dipegang oleh satu keluarga saja, satu keluarga tunggal. Jadi mereka tidak mengambil gaji banyak. Nah, untuk UMKM sendiri, karena kita sebelumnya sudah menghitung total biaya gaji yang diambil per bulannya itu sekitar 5 juta, maka jika kita ambil permisalan, itu tenaga kerja langsung per unitnya itu sekitar Rp2.000. Maka jika kita hitung dengan total BEP yang sudah kita hitung tadi, jadi 1.260 dikali Rp2.000 menjadi Rp2.520.000. Kemudian untuk anggaran biaya overhead. Total biaya overhead tetap
per bulan adalah Rp1.050.000 dan total biaya overhead variabel itu sekitar 500 dikali 1.260, maka totalnya menjadi Rp630.000. Maka total keseluruhan biaya overhead yaitu Rp1.050.000 ditambah Rp630.000 menjadi Rp1.680.000. Kemudian untuk anggaran produk jadi, kita hitung dari direct material ditambah direct labor, terus juga ditambah overhead. Dan jika kita hitung biaya harganya, maka itu untuk harganya direct materialnya sendiri Rp5.200.000 ditambah direct labor cost-nya Rp2.000 ditambah overhead cost per unit itu sekitar Rp1.333. Maka totalnya adalah sekitar Rp8.533 per unit. Maka jika kita hitung menggunakan BEP yang sudah kita hitung tadi, maka dari 1.260 unit, maka kita bisa totalkan sekitar nilai bulatnya Rp10.752.000. Adapun untuk simulasi anggaran harga pokok penjualan itu COGS. COGS adalah total biaya direct material ditambah direct labor dan juga overhead. Untuk angkanya sendiri, direct materialnya Rp6.552.000, untuk direct labornya Rp2.520.000 dan total overheadnya Rp1.680.000. Maka totalnya sekitar Rp10.752.000. Selanjutnya untuk biaya operasional sendiri anggap saja operasional lain sekitar Rp1 juta. Untuk anggaran laba rugi bisa kita hitung dari penjualannya sejumlah Rp12.600.000 dan COGS-nya Rp10.752.000. Maka untuk gross profit-nya kita dapat angka dari Rp12.600.000 dikurangi Rp10.752.000, maka angka yang kita dapatkan itu Rp1.848.000. Kemudian ditambah penjualan dan pengeluaran administrasi sebesar Rp1 juta, maka net income yang kita dapatkan dari UMKM Susumo dan Mini ini sebesar Rp848.000. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan bagi situasi atau simulasi di mana jika UMKM Susumo dan Mini ini ingin mendapatkan profit sebesar Rp20 juta per bulan. Maka untuk mencapai hal itu kita harus menghitung total biaya tetap ditambah target profit dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Maka di sini kita dapat angkanya Rp6.050.000 ditambah Rp20 juta dibagi Rp10.000 dikurangi Rp5.200. Nah, angka yang didapatkan hasil akhirnya yaitu 5.427 unit. Nah, dari hitungan tersebut bisa kita simpulkan target penjualan dalam rupiah atau dalam tadi kita sudah dapat jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai keuntungan atau profit sebesar 20 juta per bulan. Nah, maka untuk perhitungannya target penjualan rupiah itu sama dengan unit yang harus dijual dikali harga jual per unit, yaitu 5.427 unit dikali Rp10.000. Maka total yang akan diperoleh dari penjualan tersebut sebesar Rp54.270.000. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh saudara Asyad. Oke, untuk selanjutnya yaitu nomor 4 tentang bagaimana
margin of safety dalam unit dan penjualan jika pendapatan mencapai 50 juta. MOS atau margin of safety per unitnya menggunakan rumus sama dengan penjualan aktual per unit dikurangi BEP per unit. Kemudian juga margin of safety dalam hitungan uang atau rupiahnya menggunakan rumus pendapatan penjualan aktual dikurangi pendapatan penjualan BEP. Untuk penghitungan penjualan aktual per unitnya, yaitu pendapatan penjual aktual dikurangi harga jual per unit, yaitu yang tadi 50 juta rupiah dibagi 10.000 sama dengan 5.000 unit. Kemudian jika margin of safety rupiah menggunakan perhitungan seperti pendapatan penjualan aktual dikurangi pendapatan penjualan BEP, yaitu 50 juta dikurangi 12 juta 250.000 sehingga mendapatkan hasil 37 juta 750.000. Kemudian yang nomor 5 yaitu tentang identifikasi relevan dan sunk cost, yaitu relevant information seperti harga mesin baru yang bernilai 10 juta. Ini adalah relevant information karena pembelian mesin baru adalah alternatif yang sedang dipertimbangkan dan mempengaruhi keputusan. Kemudian juga ada biaya reparasi mesin lama. Ini juga relevant information karena biaya ini hanya akan muncul jika mesin lama dipertahankan sehingga berpengaruh pada pilihan alternatif. Kemudian seperti perhitungan sunk cost-nya seperti harga pembelian mesin lama sebesar 7,5 juta. Ini adalah sunk cost karena biaya ini telah terjadi di masa lalu dan tidak mempengaruhi keputusan saat ini apakah memilih mesin baru atau tetap menggunakan mesin lama. Kemudian yang nomor 6 adalah langkah-langkah UMKM susu modern ini dalam menjaga kualitas. Yang pertama yaitu penetapan standar kualitas seperti menetapkan spesifikasi kualitas bahan baku. Kemudian yang kedua menerapkan standar operasional prosedur untuk seluruh tahapan operasional. Kemudian yang kedua yaitu pemeliharaan mesin dan alat, yaitu merawat dan memperbaiki mesin secara berkala agar tidak terjadi kerusakan yang dapat mempengaruhi kualitas produk. Kemudian yang ketiga yaitu umpan balik pelanggan, seperti mengumpulkan masukan dari pelanggan untuk mengetahui kekurangan produk atau layanan yang diberikan. Kemudian mengevaluasi hasil produksi dan proses operasional secara rutin. Kemudian kualifikasi biaya untuk menjaga kualitas, yaitu adanya prevention cost atau biaya untuk pencegahan, seperti biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat pada produk atau layanan, seperti biaya pelatihan karyawan tentang standar kualitas. Kemudian ada biaya pembelian alat kontrol kualitas, kemudian ada biaya pengembangan SOP produksi, dan juga ada biaya pemeliharaan mesin. Kemudian juga ada appraisal cost atau biaya penilaian atau inspeksi, biaya yang dikeluarkan untuk memastikan produk atau layanan sesuai standar sebelum sampai ke pelanggan, yaitu contohnya seperti ada biaya inspeksi bahan baku, biaya pengujian kualitas produk selama proses produksi, kemudian ada juga biaya pemeriksaan produk akhir sebelum didistribusikan kepada pelanggan. Kemudian ada juga internal failure cost atau biaya kegagalan internal, biaya yang dikeluarkan akibat produk cacat terdeteksi sebelum sampai ke pelanggan, biaya pengerjaan ulang atau rework pada produk cacat. Kemudian ada juga biaya bahan baku yang terbuang karena kesalahan produksi atau scrap. Kemudian ada juga external failure cost atau biaya kegagalan eksternal, biaya yang dikeluarkan akibat produk cacat terdeteksi setelah sampai ke pelanggan, yaitu seperti biaya pengembalian barang dari pelanggan, biaya kehilangan reputasi akibat keluhan dari pelanggan, dan juga biaya kompensasi kepada pelanggan atas produk yang tidak sesuai. Kemudian yang kelima, pengalaman external failure cost pada UMKM, yaitu pelanggan mengeluhkan kualitas produk karena rasa tidak konsisten dan juga komplain dari pelanggan yang mengakibatkan kepercayaan pelanggan menurun. Mungkin begini cukup dari kami penjelasan atas perhitungan kami dari UMKM Susu Modern ini. Untuk lebih jelasnya, berikut data tabel yang sudah kami rinci untuk
untuk setiap pengeluaran dan pembiayaan yang dibutuhkan oleh sebuah Darwin dalam 1 bulan. Mungkin bisa dilihat lebih lanjutnya. Ini tabel yang sudah kami siapkan untuk mempermudah teman-teman melihat bagaimana perhitungan yang telah kami lakukan. Mungkin cukup dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.